Baiklah, jadi kita mulai dengan 3 istilah ya. Subnetting, subnet, dan subnet mask ya. Nah, ini biasanya mungkin yang baru dengar, ada juga yang baru dengar, atau ada juga yang baru sudah dengar tapi masih bingung. Jadi subnetting, subnet, subnet mask ini mohon dipahami, ini 3 istilah ya. Mungkin kalau kerja atau berhadapan dengan artikel-artikel yang semi formal seperti blogspot ya, di mana istilah-istilahnya yang digunakan itu dong paham saja ya. Jadi maksudnya subnetting itu yang pertama itu subnetting ini artinya ini kegiatan ya. Jadi ini dia bentuk bahasa Inggris gerund ya. Noun plus ing di sini ini jadi ini melakukan subnet. Kegiatan mendesain subnet ya. Nah, mendesain IP plus subnet mask-nya ya. Jadi ini. Nah, ini. Dikasih IP dengan subnet mask jika kita sudah punya komputer ya. Misalnya ada 1000 komputer. Lalu ditanya, lab su install jaringan? Belum. Baru aturakan pun subnetting ya. Kayak gitu ya. Atau lab sudah online? Belum. Masih baru subnetting. Artinya dia masih mau mencari tahu itu mau dikasih IP berapa, subnet berapa ya. Itu ya untuk perangkat. Itu disebut dengan proses subnetting. Jadi diambil dari kata subnet dan subnet mask. Nah, sekarang ada subnet. Ya, subnet ini biasanya muncul misalnya gini. Berapa kalau lagi kerja yang informal biasa bos saja, berapa subnet di lantai 3 lab ujung. Nah, itu subnetnya berapa? Nah, jadi subnet ini sebenarnya nanti dijelaskan ini yang dimaksud adalah sub network address ya. Jadi yang ditanya ini betul-betul alamat ya. Misalnya subnet 431 Pak. 43 Pak, itu subnet 43. Maksudnya itu biasanya itu maksudnya 192.168.43.0 ya. Jadi subnetwork itu kependekan dari kata-kata subnetwork address atau biasa juga disebut dengan network address ya. Jadi itu yang dibilang dengan subnetwork ya. Nah, kalau subnet mask sendiri, subnet mask itu yang kemarin ya. Berapa bit? Nah, subnetnya ya. Kalau 24 bit berarti 255 8 bit tambah 255 tambah 255 ini seperti ini ya. Jadi jelas ya. Ada subnet mask, ada subnetting. Itu tidak boleh bingung lagi karena sudah dikasih tahu ya. Nah, yang ini tidak ada masalah, yang ini mungkin masih mengganggu yang disebut dengan subnet ya. Jadi subnet itu akan muncul dari mana? Subnet itu akan muncul daripada IP ditambah dengan subnet mask ya. Jadi kalau kita punya IP sembarang saja dipasangkan dengan subnet mask maka akan 3 keluar. Yang pertama adalah subnetnya. Yang kedua adalah broadcast-nya. Yang ketiga baru rentang IP-nya ya. Nah. Oke, itu kayak gitu. Jadi subnet mask ini ada hubungannya dengan di sini karena kalau ada subnet mask ada subnet ya. Contoh misalnya di sini ada 192.168.177. Misalnya sembarang saja mau 7 ke berapa lah. Pokoknya ada komputer yang IP-nya gitu. Nah, berapa subnetnya? Maka subnetnya di sini tambah lagi subnet masknya 24 bit. Nah, kalau subnetnya 24 bit berarti subnet adalah yang bagian 0
itu ya. Jadi ini sebagai pernah diceritakan, ini terkunci semua karena ini nol, ini yang bermain. Nah, yang paling pertama itulah subnet ya. Jadi address yang pertama. Ya, address yang pertama itulah dia. Dalam hal itu berarti 192.168.177.0. Itu yang paling pertama ya. Kemungkinan yang paling pertama ya. Atau yang paling rendah. Sedangkan broadcast-nya itu address tapi yang terakhir. Ya, yang terakhir berarti di sini semuanya jadi satu semua. Berarti dengan sendirinya kita peroleh 192.168.177.255. Ya, jadi karena sisanya itu rentang IP untuk device ya, untuk perangkat ya. Nah, kalau rentang IP ini semua IP, ini juga IP, ini juga IP. Tapi rentang IP untuk perangkat berarti sisanya 192.168. Oke ya. Jadi rentang IP dari 192.168.177.0 sampai dengan 192.168.177.255 itu tidak semuanya bisa dipasang di perangkat. Yang bisa dipasang di perangkat adalah yang 1771 sampai 177254 ya. Jadi di dalam kombinasi sini ini berarti dia duduk di posisi kedua karena yang posisi pertama adalah ini, itu adalah alamat subnetnya, sedangkan yang posisi terakhir itu adalah alamat broadcast. Nah, yang diassign ke device adalah yang kedua setelah 0 berarti 1, dan yang terakhir ya, dalam hal ini 255, yang terakhir nomor 2 ya. Jadi yang ujung-ujung tidak boleh dipasang ke perangkat ya. Sebagai contoh yang lain ya, kita lihat di sini masih sama 192.168.177.1 tapi subnetnya cuma 16. Dalam hal ini 255.255.0.0 ya. Subnet masknya nih ya. Misalnya berarti alamat subnetnya, subnet addressnya itu adalah ini yang pertama misalnya. Berarti 192.168.0.0 ya. Karena kan ini 0, berarti di sini bermain. Bermainnya mulai dari 0 sampai 255. Nah, broadcast-nya yang terakhirnya berarti 192.168. Ini semua paling ujungnya adalah 255. Ya, dengan sendirinya IP range-nya atau IP rentang IP-nya yang bisa dipasang ke router, hotspot, komputer, laptop, HP. Ya, ini kasih naik 192.168.0.1 sampai dengan ini kasih turun 192.168.255.254. Jadi dengan demikian untuk satu variasi address, maka di sini jumlah IP-nya cuma 254, tapi di sana jumlah IP-nya 254 dikali 255, lebih banyak, sekitar. Jadi kalau komputernya 1000, kalau komputernya 20 kayak gini, dipasang dengan subnet 16, subnet 24, ya, yang kelas C masih oke. Karena di sini kemungkinan IP-nya ada 254 sampai 200 komputer pun tidak ada masalah. Tapi begitu Anda punya proyek yang 1000 komputer, tidak bisa lagi menggunakan subnet 24 bit ya untuk satu jenis IP saja ya, kecuali mau dipecah lagi. Misalnya 1000 komputer dipecah 200 ya, itu kayak begitu. Nah, jadi kapan kita pilih 16 bit, kapan kita pakai 24 bit, itu Anda yang menentukan, tergantung situasi dan kondisi di lapangan ya. Ya, jadi di situ banyak diskusi di situ. Itu nanti kita bahas saja di tempat yang lain ya, Kak. Kenapa, apa performance-nya ya? Biasanya itu mahasiswa mau tanya,
pengaruhnya apa. Nah, itu lebih baik nanti Anda tuangkan di dalam skripsi daripada cari judul skripsi susah. Anda bikin saja. Anda analisa, Anda simulasikan di dalam simulator. Kalau kelas C, kalau kelas D, itu bagaimana sebaiknya ya. Kayak begitu. Oke, kita lihat ada pertanyaan di papan tulis. IP 192.168.177.124 dan 192.168.177.11.24. Apakah ini mereka berada dalam subnet yang sama ya? Nah, jadi pertanyaan kayak gini kalau muncul di UAS artinya apakah ini mereka berada di dalam rentang yang sama? Yang pertama berarti dibikin dulu rentangnya. 192.168.177.124 itu temannya atau rentangnya itu adalah dari 192.168.177.1 sampai dengan 192.168.177.254. Oke? Jadi dia ada di dalam rentang ini. Sedangkan 192.168.167.11.24 itu berada di dalam 192.168.167.1 sampai dengan 192.168.167.254. Artinya IP ini yang belakangnya 1 itu temannya ini. Sedangkan yang ini temannya ini. Artinya dua ini berada di subnet yang berbeda. Yang dikatakan dua IP berada dalam subnet yang sama apabila semuanya terletak di dalam satu rentang yang sama. Ini rentangnya kan 1771 sampai 177254. Ini rentangnya 1671 sampai ini. Mereka ini berada di dalam rentang yang berbeda, berarti jawabannya berbeda subnet. Ya, paham ya? Nah, sekarang sebaliknya, apakah IP 192.168.177.1 16 dan 192.168.167.11 apakah dalam subnet yang sama? Nah, sama-sama soalnya nih, bedanya cuma di subnet. Dibikinlah rentangnya. Ternyata 192.168.177.116 itu berada di dalam rentang 192.168.0.0.1 ya sampai dengan 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.254 ya. Karena dia ada di sini ya. Di sini nah, ketika 177 maka dia ada di sini. Dia di dalam rentang itu. Sedangkan IP yang ini 192.168.167.11 juga berada di dalam rentang yang ini. Jadi jawabannya sama subnet. Perhatikan IP 192.168.177.1 dan IP 192.168.167.11 beda subnet di sini. Sedangkan di sini IP yang sama 192.168.177.1 192.168.167.11 sama ya. Sama subnetnya. Ya. Oke. Ya, jadi itu sekilas bagaimana kita memahami arti subnet ya, kayak begitu. Ya, jadi dua IP dikatakan satu subnet ya.
itu tidak tergantung dari jauh dekat atau satu ruangan atau beda ruangan. Ya, Telkom di Patimura mungkin saja satu subnet dengan Telkom di Jakarta, dua komputernya ya. Jadi pokoknya dia di dalam rentang ini, apabila IP-nya di dalam rentang tadi, IP range yang sama, itu dikatakan satu subnet. Ya, walaupun satu komputernya ada di Ambon, satu komputernya ada di Jakarta, mereka itu berada di dalam satu subnet. Ada di sini menggunakan 4G Telkomsel, kemungkinan berada di dalam satu subnet dengan keluarga Anda di Seram sana. Ya, sama-sama satu subnet. Walaupun di sini Anda berada HP-nya di Ambon, IP-nya sekian, IP di Seram sekian, Anda itu satu subnet. Nah, biarpun Anda satu ruangan, misalnya di lab sebelah, tapi kalau adminnya sudah pisah, kemungkinan bisa saja itu beda subnet. Walaupun jaraknya cuma 3 meter. Berada di subnet yang berbeda ya. Jadi subnet cuma tergantung ya. Itu tidak tergantung jauh dekat atau perbedaan ruangan, yang tergantung cuma dengan IP range-nya ya, yang sama. Ya, setelah dihitung IP range-nya ternyata sama. Oh, berarti dua IP tersebut atau beberapa IP tersebut itu di dalam satu subnet. Yang dikatakan di dalam satu subnet itu berada di dalam IP range yang sama.